Selamat datang kembali para novelers di channel Bacain Novel. Kali ini Mimin akan lanjutin kembali bacain alur cerita novel, Fernando Menantu Kaya Raya, sambungan dari video sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bagi yang belum subscribe tolong di-subscribe, agar Mimin makin semangat upload alur cerita novelnya. Dan jangan lupa juga, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Selamat menikmati alur ceritanya. Bab 324. 40 miliar. Semua orang terkejut, tidak menyangka anak ini menawar 40 miliar dalam sekali ucapan. Menurut para tamu di lantai 1, jumlah itu sangat banyak. Poin pentingnya adalah Lohot menyatakan dirinya sendiri sebagai anggota keluarga Sawat di Timur Indoland. Lohot memiliki maksud tersembunyi. Dia menggunakan kekuatan keluarganya untuk menekan Fernando. Tapi wajah Fernando masih tenang, dan dia dengan segera membuat tawaran. Kali ini bahkan keluarga Sawat di Timur Indoland pun, tidak dianggap olehnya. Menarik, dia berani berhadapan langsung dengan anggota keluarga Sawat, siapa identitas pemuda ini sebenarnya. Di lantai 3, Bonita melihat Fernando, dalam sorot matanya yang tenang, ada hal tak terduga muncul. Orang bodoh ini tidak kenal takut, mungkin anak ini tidak mengenali keluarga Sawat di Timur Indoland. Topan tersenyum tak acuh. Nak, apakah kamu yakin kamu akan menaikkan harga tawaranku? Kemarahan muncul di mata Lohot. Bajingan kelas bawah ini berani memprovokasi Lohot, anggota keluarga Sawat di Timur Indoland, bagaimana Lohot tidak marah? Berhenti bicara omong kosong. Ayo buat penawaran. Fernando mengejek Lohot. Oke, Lohot menggertakkan giginya, matanya memerah karena marah. Aku menawar 80 miliar. Aku tidak yakin apakah uangmu lebih banyak dariku. 120 miliar, Fernando dengan santai menambah harga. 120 miliar. Gila, meskipun kamu punya uang, tapi kamu tidak bisa menghabiskannya seperti ini. Dan Rina, dengan nominal 10 miliar dia bisa menandatangani tawaran itu, tapi sekarang tiba-tiba harga tawarannya berubah menjadi 120 miliar. Sangat kaya, 120 miliar. Wajah Lohot langsung tidak enak dipandang keluarganya hanya memberi 200 miliar. Tetapi, membuka platform siaran langsung membutuh situs upgrade, staf teknis, biaya bandwidth bulanan, dan tambahan lainnya. Dan itu sudah menghabiskan lebih dari 60 miliar. Saat ini dia hanya punya uang sekitar 120 miliar di tangannya. Jika harga dinaikkan lagi, Rina akan menandatangani nominal yang di atas 120 miliar, maka sisa uang yang tersisa tidak akan cukup untuk membayar karyawan. Topan, Bonita, bisakah kamu meminjamkan uang padaku? Setelah kembali ke keluarga Sawat, aku akan mengembalikannya. Lohot menatap Topan dan Bonita dengan cemas. Uang bukanlah masalah. Masalah utamanya adalah reputasi Lohot tidak boleh jatuh. Bagaimanapun, bahkan jika harus meminjam uang, Rina harus menandatangani tawarannya. Jika tidak, jika masalah ini tersebar, tidak hanya Lohot yang menanggung aib, tapi keluarga Sawat juga menanggung aib. Aku hanya punya 20 miliar di saku. Kupinjamkan semua padamu, ucap Topan. Uang sakenya 30 miliar per tahun, biasanya pengeluaran Topan tidak terlalu besar, jadi dia bisa menghemat uang. Kedatanganku ke Jingering kali ini juga membawa uang lebih dari 16 miliar, aku hanya meminjamkan 10 miliar untukmu, ucap Bonita. Oke, totalnya 30 miliar. Lohot mengangguk dan segera mengarahkan pandangannya pada Fernando. Nak, aku menawar 150 miliar, ditambah jam tanganku, Roger Dubuis, seharga 2,64 miliar. Setelah mengatakan itu, dia melepas jam tangannya. 150 miliar, ini sangat sulit bagi Lohot, tapi dia tetap melakukannya. Bahkan dia mengeluarkan jam tangannya untuk dijual. Semua orang berbicara. Saat ini, Lohot menatap tajam Fernando dengan mata penuh kemarahan. Dia tidak percaya, Fernando masih punya uang untuk menawar. 200 miliar, Fernando berkata dengan suara datar.
200 miliar. Mendengar tiga kata itu, mata semua orang membesar karena terkejut. Ini benar-benar 200 miliar. 200 miliar. Mereka tidak mungkin dapat menghasilkan uang sebanyak itu dalam 100 tahun hidup mereka. Tapi sekarang, ucapan itu dengan ringan keluar dari mulut Fernando. 200 miliar. Tante Amelia, sang manajer tersipu dan gemetar karena terlalu bahagia. Ini adalah angka yang tidak pernah ia bayangkan. Perlu diketahui, dia menginvestasikan sumber daya promosi, biaya operasional dan sebagainya, itu lebih dari 2 miliar. Sekarang, seseorang benar-benar menawar 200 miliar. 200 miliar. Mereka tidak mungkin dapat menghasilkan uang sebanyak itu dalam 100 tahun hidup mereka. Tapi sekarang, ucapan itu dengan ringan keluar dari mulut Fernando. 200 miliar. Tante Amelia, sang manajer tersipu dan gemetar karena terlalu bahagia. Ini adalah angka yang tidak pernah ia bayangkan. Perlu diketahui, dia menginvestasikan sumber daya promosi, biaya operasional dan sebagainya, itu lebih dari 2 miliar. Sekarang, seseorang benar-benar menawar 200 miliar untuk Rina tanda tangani. Seperti yang disepakati sebelumnya, dia bisa mendapatkan 100 miliar. Tapi ini juga tidak kurang. 200 miliar. Pupil mata Lohot tiba-tiba membesar, merasakan kekuatan di tubuhnya semakin lemah tak berdaya, hingga dia terduduk di sana. Dia sudah tidak punya uang, apalagi yang harus dia tawarkan. Nah, kamu bisa mengambil kembali tawaranmu. Lohot menatap Fernando dengan tatapan marah, kamu harusnya paham, tindakanmu itu bukan menyerang reputasiku, tapi menyerang reputasi keluarga Sawat kami. Jika masalah ini tersebar, keluarga Sawat pasti akan menjadi lelucon bagi orang lain. Kamu juga memiliki permusuhan dengan keluarga Sawat, dan akan menjadi masalah besar untukmu. Jadi, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, ambil kembali tawaranmu dan aku akan menganggap masalah ini tidak pernah terjadi. Jika tidak, keluarga Sawat tidak akan melepaskanmu. Lohot selalu melibatkan latar belakang keluarga di setiap ucapannya untuk menekan pemuda ini. Tampaknya Lohot benar-benar marah, jika tidak, dia tidak akan melibatkan keluarganya. Jika pemuda ini kaya, apakah kekayaannya melebihi keluarga Sawat di Timur Indoland? Semua mata berkedip memandang Fernando, kemungkinan Fernando akan menarik kembali tawaran itu. Karena di seluruh timur Indonesia tidak ada yang berani memprovokasi keluarga Sawat. Di sisi lain, alis Bonita terangkat, dia tidak menyangka tawaran Lohot tidak sebagus pemuda ini, dan dia langsung memberi tekanan lewat latar belakang keluarganya. Cara ini sedikit menjijikan. Pemuda ini, bahkan jika dia punya uang, dia harus menundukkan kepalanya di depan keluarga Sawat. Karena, keluarga, dari segi harkat dan martabat tidak boleh ada kerugian sama sekali. Keluarga Sawat di Timur Indonesia. Fernando memutar bola matanya. Lohot, justru karena kamu adalah anggota keluarga Sawat di Timur Indoland, jadi kali ini, silakan kamu naikkan harga tawarannya, aku tidak akan mengejarnya lagi, aku memberikan reputasi baik untuk Kasril. Jika kamu berani membandingkan dirimu dengan diriku lagi, aku jamin, Kasril juga tidak akan bisa menolongmu. Boom! Kata-kata ini terdengar seperti guntur yang meledak di seluruh perahu merah. Semua wajah para tamu berubah, sehingga membuat suasana semakin ricuh. Bahkan 3 orang di lantai 3 tersebut mengerutkan kening, wajahnya menunjukkan kebingungan. Kasril tidak bisa menyelamatkanmu. Perkataan itu terlalu besar. Sangat berani. Siapakah Kasril? Kepala keluarga Sawat di Timur Indoland. Direktur cabang Timur Indoland. Dalam 2 identitas ini, sudah cukup untuk menghancurkan seluruh Timur Indoland yang berjumlah ratusan juta orang. Jabatannya tinggi, pemegang kekuatan terbesar, tidak dapat diganggu-gugat. 1/4 dari garis kehidupan ekonomi di Timur Indoland ada di tangannya. Bersin saja membuat hujan turun di Timur Indoland. Gempa bumi terjadi di Timur Indoland dengan sekali injakan. Tapi pemuda ini, benar-benar mengatakan,
Kasril tidak bisa menyelamatkanmu, perkataan ini sangat arogan. Intinya adalah, siapa yang berpura-pura di sini? Jelas remaja ini yang berpura-pura. Apakah kamu gila mengatakan itu? Ya, jabatan Kasril adalah yang tertinggi. Aku tidak tahu seberapa tinggi itu. Semua orang berbicara. Orang bodoh itu benar-benar tidak kenal takut. Topan sedikit menggelengkan kepalanya. Bonita juga melihat Fernando dengan sedikit kecewa, keberanian pemuda ini menawar harga Lohot patut dipuji. Tapi cara bicaranya benar-benar arogan, dia tidak tahu bahwa di atas langit masih ada langit, ini. Membuat Bonita jijik. Mungkin itu adalah anak-anak dari beberapa keluarga orang kaya baru, dia tidak tahu betapa menakutkannya keberadaan keluarga bangsawan itu, ucap Bonita dalam hati. Lohot menatap mata Fernando seperti melihat orang mati. Ya, menurut pendapatnya, Fernando sudah akan mati. Karena pemuda ini berani menaikkan harga tawaran dengannya. Apa yang dikatakannya barusan, untuk jangan melibatkan keluarga Sawat. Bab 325. Intinya adalah jangan melibatkan Kasril, kepala keluarga Sawat, hingga berani mengatakan, Kasril tidak akan menolongmu. Jika masalah ini tersebar keluar, bagaimana reputasi keluarga Sawat? Nak, kamu memang pemberani. Aku akan pulang ke keluarga Sawat dalam waktu dekat, aku ingin melihat apakah kamu memiliki keberanian untuk mengatakan ini. Lohot mencibir Fernando. Fernando mengabaikan ancaman ini, dia melihat manajer Tante Amelia. 200 miliar, bisakah Rina menandatangani ini? Iya, tentu saja bisa. Amelia mengangguk, Tuan Fernando, silakan Anda tunggu sebentar, saya akan pergi untuk mempersiapkan kontrak. Setelah mengatakan itu, Tante Amelia segera meninggalkan panggung, tidak lama dia datang membawa kontrak dan menyerahkannya pada Fernando. Tuan Fernando, silakan Anda lihat persyaratan di kontrak ini, jika ada ketidakpuasan, kita bisa mengubahnya. Hanya dengan tanda tangan Rina, semua beres. Fernando mengambil alih kontrak dan melihatnya. Kontraknya sangat sederhana, hanya perlu tanda tangan Rina untuk bekerja 2 tahun ke depan. 2 tahun ini, Rina bekerja dan menghasilkan uang untuk Fernando. Pada saat yang sama, Fernando ingin menawarkan peluang kerja lain yang cocok untuk pengembangan karirnya dari saluran yang sedang naik daun. Jika dalam waktu 2 tahun, Rina mengundurkan diri dan tanda tangan kontrak di tempat lain, Rina harus membayar kompensasi 3 kali lipat dari biaya penandatanganan. Setelah 2 tahun, kontrak berakhir, dengan opsi untuk memperbarui atau mengakhirinya. Iya, aku menandatanganinya. Setelah Fernando selesai membaca kontrak, dia segera mentransfer 200 miliar ke Tante Amelia, diikuti dengan penandatanganan kontrak. Ding dong, melihat informasi rekening M-Banking, jantung Amelia berdetak kencang karena terlalu semangat, dia menandatangani kontrak, dan menyerahkan kontrak itu pada Rina. Rina, kamu menandatanganinya juga. Setelah tanda tangan kontrak ini, aku akan mentransfer 100 miliar padamu. Rina mengambil alih kontrak, kedua matanya berkaca-kaca saat melihat Fernando, kemudian dia segera menandatangani kontrak itu dengan namanya. Tuan Fernando, mulai sekarang hingga 2 tahun ke depan, Rina adalah pegawaimu. Amelia menyerahkan kontrak pada Fernando dan tersenyum. Melihat adegan ini di atas panggung, wajah Lohot seperti awan yang mendung, seolah akan turun hujan. Tuan Fernando, Rina membungkuk dan memanggil Fernando dengan suara lembut. Fernando mengangguk, sekarang kontrak telah ditandatangani, mari kita pergi, besok aku akan mengatur pekerjaanmu. Setelah mengatakan itu, Fernando keluar dari perahu merah. Baik, Rina setuju untuk turun dan mengikuti Fernando. Marga anak ini adalah Lukman. Aku akan memeriksa namanya dengan pemilik perahu merah. Dia telah menyinggung keluarga Sawat, mengambil orang yang kusuka, aku akan membuatnya menyesal. Mata Lohot dipenuhi kebencian saat memandangi punggung Fernando. Setelah keluar dari perahu, udara di luar terasa sejuk dan terasa hembusan angin. Cahaya bulan jatuh di permukaan sungai Navara,
menutupi permukaan air dengan kabut tipisnya. Pulanglah terlebih dahulu, Fernando dan Nasrun berjalan menuju pintu masuk yang memiliki pemandangan indah, di mana mobil mereka terparkir. Rina yang hanya membawa rok mengikuti dari belakang tanpa suara, tampak sedikit ketakutan. Tak lama kemudian, ketiganya masuk ke dalam mobil. Nasrun mengendarai mobil, Fernando dan Rina duduk di kursi belakang. Ceritakan tentang pengalaman kerjamu sebelumnya, ucap Fernando. Karena Rina duduk di sebelahnya membuat Fernando dapat mencium bau tubuh Rina yang wangi. Karena menarikan tarian klasik, Rina memiliki bentuk tubuh yang indah, pinggang yang ramping, lengannya seperti salu putih yang indah, tidak ada timbunan lemak yang menonjol, kedua betisnya putih dan lembut. Ibuku merupakan tim seni nasional, jadi di bawah didikannya saya belajar tarian klasik sejak usia dini. Ucap Rina, dengan suara halus dia berkata. Setelah lulus dari perguruan tinggi, saya mengajar tarian klasik kepada siswa di kelas tari di Kausar. Tapi tiba-tiba ayah saya sakit parah dan harus dirawat di rumah sakit, dia membutuhkan banyak biaya setiap harinya, dan gajiku tidak mencukupi. Tidak ada cara lain, saya hanya bisa merekam video pendek saat saya menari tarian klasik secara online, dan kemudian menarik perhatian penggemar saya, mengambil iklan untuk menghasilkan uang, sebagai biaya pengobatan ayah saya. Fernando mengangguk, Rina ini terlihat lembut di luarnya, tapi dalamnya sangat kuat dan memotivasi. Dengan penampilannya, dia bisa menikahi orang kaya, tanpa harus berjuang begitu keras. Lalu aku bertemu Tante Amelia, yang ahli dalam bidang mempromosikan selebriti internet. Di bawah naungannya, saya memiliki 4 hingga 5 juta pengikut di akun video pendek saya. Untuk satu iklan biayanya lebih dari beberapa juta. Rina melanjutkan, tapi uangnya jauh dari cukup untuk biaya pengobatan ayahku. Tidak mungkin. Saya hanya bisa mengambil pertunjukan, seperti kali ini ke Perahu Merah, mereka memberi saya biaya kinerja 200 juta. Tentu saja, semua penghasilanku harus dibagi dua dengan Tante Amelia, karena dia yang membawaku terkenal. Yah, mulai besok, kamu pergi ke perusahaanku dan menjadi pembawa acara. Ucap Fernando, selain itu, dengan uangmu dan ditambah dengan pengoperasian platform siaran langsung kami, aku jamin kamu dapat memperoleh setidaknya 200 juta dalam 1 bulan. Bukan tidak mungkin dengan popularitas yang semakin banyak akan menghasilkan 2 miliar per bulan. Tuan Fernando, apa nama platform siaran langsungmu? Rina bertanya pada Fernando dengan penasaran. View Streaming, ucap Fernando. View Streaming. Rina melebarkan matanya terkejut, View Streaming bukankah yang baru-baru ini muncul di industri siaran langsung? View Streaming, Rina telah mendengar tentang itu. Platform siaran langsung ini perkembangannya sangat cepat, saat ini industri siaran langsung di Indonesia telah ada Gigi Rubah dan Ikan Kacang, dalam peringkat 3 besar. Dan dengan momentum ini, dalam waktu dekat View Streaming bisa melampaui 2 peringkat teratas, dan menduduki peringkat pertama. Ya, jadi Tuan Fernando adalah manajer View Streaming. Rina bertanya lagi, bukan. Fernando menggelengkan kepalanya. Aku adalah pemilik View Streaming. Pemilik View Streaming. Rina melebarkan mata bibir tipis sedikit terbuka, dia tidak menyangka Fernando adalah pemilik View Streaming yang sebenarnya. Dia pikir Fernando adalah anak dari keluarga kaya baru, tapi dia tidak menyangka identitasnya begitu menakjubkan. Bagaimana? Ada bos seperti saya yang merekrutmu, ketika kamu tiba di platform kami, ada banyak sumber daya yang bisa direkomendasikan untukmu, kalau kamu tidak ingin menghasilkan uang juga tidak mungkin bisa. Fernando tertawa. Yah, Rina mengangguk, dengan serius berkata. Bagaimanapun, Anda menghabiskan 200 miliar untuk penandatanganan kontrak saya harus bekerja keras, dan berusaha selama 2 tahun, saya akan mengembalikan uang 200 miliar itu, sehingga Anda tidak kehilangan uang. Bagi Rina, uang 200 miliar itu sangat banyak. Perlu diketahui, dengan statusnya saat ini,
pendapatan bersihnya sekitar 2 miliar setahun. Untuk mendapatkan 200 miliar, dengan statusnya yang seperti ini, dia harus bekerja hingga ratusan tahun. Rina sedikit khawatir, apakah dia bisa mengembalikan uang itu dalam waktu 2 tahun. Haha, Fernando tertawa, gadis kecil ini menginginkan agar Fernando tidak kehilangan uangnya, sikapnya membuat Fernando bahagia. Jangan khawatir, jika kamu melakukannya dengan baik, mungkin dalam setengah tahun, kamu akan bisa mendapatkan 200 miliar itu kembali. Fernando menambahkan, dia yakin dengan perkembangan hiu streaming. Ya, tapi aku punya sedikit permintaan, aku tidak tahu apakah Tuan Fernando akan setuju. Rina menggigit bibir tipisnya dan berkata. Bab 3265. Katakan, ucap Fernando. 2 tahun kemudian, ketika kontrak saya berakhir, saya ingin pindah ke dunia akting, dan kemudian mungkin saya tidak memperpanjang kontrak dengan Anda. Rina diam-diam melirik Fernando. Jadi saya harap Tuan Fernando bisa membiarkan saya pergi. Yang paling ditakuti Rina dalam adalah 2 tahun kemudian, Fernando melakukan berbagai cara sebagai atasan untuk menahan Rina dan tidak membiarkan Rina pergi. Aku tidak menyangka kamu ingin menjadi aktris, ujar Fernando sambil tersenyum. Tenanglah, 2 tahun kemudian, aku akan membiarkanmu, tapi aku takut kamu tidak akan melepaskannya. Ah, mendengar ini, Rina mengedipkan matanya, mungkinkah Fernando ingin melakukan sesuatu padanya? Jantungnya berdetak dengan cepat. Tak lama kemudian, Velvire tiba di Hotel Hilton. Hotel, Rina melihat keluar dari jendela dan merasa gugup, kontrak ini baru saja ditandatangani, dan Fernando membawanya ke hotel, tidakkah dia ingin melakukan sesuatu? Memikirkan hal ini, hati Rina semakin panik. Naiklah ke atas. Fernando dan Nasrun turun dan memasuki hotel. Baik, Rina membawa roknya dan mengikuti di belakang dengan hati-hati. Di lantai atas hotel, kamar presidential suite, Nasrun menggesek kartu untuk membuka pintu. Dekorasi interiornya sangat luar biasa, di dinding atas ruang tamu terdapat lampu gantung berlian yang menyala dengan terang, membuat Rina terkesima melihatnya. Rina, ada 4 kamar tidur di presidential suite ini, kamu pilihlah sesuka hatimu, dan tidurlah di sana. Selain itu, di sini terdapat ruang meeting, ruang tamu, AC sentral, TV satelit, internet, dapur, jacuzzi semuanya tersedia di sini. Fernando berkata, besok aku akan berbicara dengan Hiu Streaming, kamu dapat siaran dari suite ini di masa mendatang. Tuan Fernando, apakah selanjutnya aku tinggal di sini? Rina membuka mulutnya karena terkejut. Suite presidensial ini, harga perharinya tidaklah murah. 36 juta per hari, besok aku akan berbicara dengan resepsionis hotel untuk menyewa ruang ini selama 1 bulan, ucap Fernando. Langsung menyewa 1 bulan. Rina melebarkan matanya, Fernando ini terlalu kaya. Jika dihitung, biaya menyewa presidential suite selama 1 bulan ini lebih dari 1 miliar. Selain itu, Rina merasa dirinya seperti burung kenari yang ditahan di sangkar mewah. Kamu tidak perlu merasa berada di bawah tekanan psikologis, cukup bekerja dengan baik saja, ucap Fernando sambil tersenyum. Baik, Rina mengangguk, sedikit lega. Setelah Rina sudah tenang, Fernando kembali ke kamarnya untuk tidur. Keesokan paginya, Fernando bangun mencuci muka, bersiap untuk makan sarapan. Nasrun mengetuk pintu kamar Fernando. Fernando, aku ingin memberitahumu sesuatu. Nasrun membuka mulutnya. Katakan, Fernando menguap. Kedatanganku ke Jingering kali ini, yang pertama adalah untuk urusan pribadiku, dan yang satunya untuk membantumu berdamai dengan keluarga Wahyudi. Nasrun berkata aku ingin mengambil cuti denganmu untuk sementara waktu, aku harus mengurus urusanku terlebih dahulu, setelah itu aku akan membantumu dengan sepenuh hati. Aku kira ada masalah apa? Selesaikan urusanmu dulu. Masalah keluarga Wahyudi, tidak perlu terburu-buru. Bagaimanapun keluarga ini memiliki status yang tinggi di wilayah abu-abu timur Indonesia, tidak bisa mengurusnya hanya dalam waktu semalam.
perlu perencanaan jangka panjang, ucap Fernando sambil tersenyum. Baguslah. Kalau begitu aku pergi dulu. Oh ya, jika ada masalah di pertengahan, kamu segeralah hubungi aku. Nasrun mengangguk, dia takut Fernando tidak setuju, dia tidak menyangka Fernando begitu murah hati. Baiklah, urusi urusanmu terlebih dahulu, ucap Fernando. Baik, setelah kepergian Nasrun, langkah Fernando berikutnya adalah menemui divisi keuangan Ustreaming, Muhasir, untuk mengatakan bahwa Rina bergabung dengan platform Ustreaming. Muhasir segera memberitahu Fernando bahwa dia telah menerima kabar tersebut, dan akan mengadakan pertemuan tingkat tinggi untuk melatih Rina menjadi pembawa acara yang profesional, rekomendasi dan sumber daya sangat diperlukan. Pada saat yang sama, Muhasir juga mengatakan kepada Fernando satu hal, yaitu, program Aku Orang Kaya, edisi kedua telah disiarkan. Namun, dalam episode program ini, kelompok program, Aku Orang Kaya, mengeluarkan pernyataan resmi untuk memberitahu penonton bahwa Hadi, pemeran utama dari pertunjukan sebelumnya meminjam riba untuk melakukan kegiatan ilegal dan kriminal. Pada akhirnya, Hadi dikeluarkan dari daftar anggota Aku Orang Kaya, sambil memulihkan semua dana tim program. Karena ini, Hadi dibenci oleh puluhan juta pemirsa, reputasinya menjadi buruk. Mengetahui berita itu, Fernando tersenyum, reputasi Hadi semakin memburuk, entah apakah dia akan dikenali di saat di jalan, dan kemudian dituduh, dilecehkan secara verbal, dan bahkan dipukuli. Tentu saja, bahkan jika itu terjadi, tidak ada hubungannya dengan Fernando. Setelah menutup telepon, Fernando memasuki ruang tamu. Pelayan telah membawa susu, roti dan salad sayuran. Rina duduk di sana, memakan sarapan, sepasang mata melebar saat melihat lalu lintas kota Jingering yang sibuk di luar jendela dengan gembira. Hari ini Rina mengganti pakaiannya mengenakan pakaian olahraga, dilengkapi dengan mantel putih, tanpa riasan di wajahnya, kulitnya sangat lembut, rambutnya diikat kuncir kuda, terlihat bersemangat. Tahi lalat merah muda di tengah alisnya merasakan sedikit sentuhan. Tuan Fernando. Melihat Fernando datang, Rina buru-buru berdiri. Jangan terlalu formal, duduklah. Fernando berjalan di depan Rina, duduk dan minum susu panas. Terkait Ustreaming, aku sudah melaporkannya. Mereka sekarang sedang rapat untuk membahas rencana pelatihanmu. Setelah rencana keluar, kamu bisa memulai siaran. Yah. Terima kasih Pak Fernando. Ucap Rina, ini adalah bisnisku, jika kamu bisa menyiarkan dengan bagus, aku juga bisa menghasilkan banyak uang. Fernando tersenyum, siaran langsung biasanya 5 jam sehari. Selain siaran langsung, apakah kamu punya rencana lain? 5 jam sehari itu tidaklah lama. Setelah siaran langsung, Rina tidak bisa hanya tinggal di suite dan tidak melakukan apa-apa. Aku punya. Rina mengangguk, aku ingin mencari pekerjaan sebagai guru tari klasik dan mendapatkan penghasilan lain. Saya adalah seorang guru tari klasik sebelumnya, dan kemudian menemukan pekerjaan yang sama, tidak akan menjadi masalah besar. Kapan kamu pergi? Setelah makan aku akan pergi. Rina berjalan, dia melakukan pekerjaan dengan sangat serius dan tidak menunda-nunda. Kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Ucap Fernando setelah Fernando berpikir. Boleh. Rina tidak menolak, dia merasa aman saat bersama Fernando. Lagi pula, Fernando merupakan satu-satunya orang yang dia kenal di Jingering. Setelah makan, Rina tidak terburu-buru untuk pergi, tetapi dia membuka situs web lowongan kerja terlebih dahulu, mencari informasi lowongan kerja lembaga pelatihan tari klasik, diikuti dengan membuat resume. Tak lama kemudian, ada panggilan dari berbagai personalia. Rina bertanya secara rinci tentang penawaran gaji, jam kerja, dan mengkonfirmasi keduanya. Salah satunya di Wanda Plaza di daerah Navara, dan satu di Menara Gedung Bintang Merah. Pergi ke Wanda Plaza dulu, sedikit lebih dekat dengan hotel kami, ucap Rina. Baiklah. 2 orang turun ke lantai bawah.
Fernando mengantar Rina ke Wanda Plaza yang jaraknya sekitar 2 km dari Hotel Hilton. Wanda Plaza lantai 4. Fernando dan Rina menaiki eskalator untuk menuju ke tempat itu. Di jalan ini, ada banyak pria. Mata pria itu menatap tubuh Rina dengan pandang takjub dan nafsu. Bersambung ke bab 327. Terima kasih sudah setia di channel ini. Sampai jumpa pada bab selanjutnya.